Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Ada yang perlu kita bicarakan saat ini, Pak? Iya, Pak, saya datang ke sini, eee, ada yang perlu saya bicarakan, yang saya sampaikan sama Bapak, di mana Pak, ada banyak anak-anak yang saya lihat punya bakat. Tentunya juga anak-anak sudah mengusulkan bagaimana supaya ada pengembangan bakat anak dalam hal, permainan bola voli, Pak. Nah, di sekolah kita kan belum ada program ekskul, Pak. Jadi bagaimana anak-anak ini bisa bakatnya itu bisa lebih baik lagi dan bisa, eee, terbina, Pak. Oh, baik, Pak. Lalu apa rencana yang sudah Bapak buat? Tentunya, Pak, saya punya rencana saya karena saya mengamati selama ini tentunya tidak bisa saya mengajarkan melatih anak-anak yang berbakat untuk bola voli itu kalau hanya di les PJOK saja. Tentunya untuk, pengembangannya melalui ekskul mungkin bisa kita latih melalui itu dengan membentuk tim anak-anak, Pak, maksud saya supaya ada jadwal ekskul, untuk, tim bola voli itu, Pak. Baik, Pak. Tapi apa yang sudah Bapak perkirakan keberhasilan atau presentasi keberhasilan rencana ini, eee, kapan bisa dicapai, Pak? Tentunya target yang saya rencanakan, Pak, bagaimana supaya anak-anak melalui latihan bisa meningkatkan kualitas latihan anak, tentu target kita bagaimana supaya anak-anak bisa ikut di dalam sebuah event, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten, Pak. Baik, Pak. Tapi, apa kesempatan yang Bapak miliki saat ini, sehingga mencapai tujuan tersebut, Pak? Apa yang harus Bapak, rencanakan dan apa juga yang harus dimiliki Eh, Bapak? tentunya saya mempunyai rencana, Pak, melalui program ekskul tentunya saya harus menyusun jadwal latihan. Nah, yang saya rencanakan tentunya jadwal latihan ini 3 kali di dalam seminggu dan dilaksanakan di sore hari, artinya tidak mengganggu proses belajar peserta didik kita. Itu rencana saya, Pak, dan, dalam waktu yang dekat ini, Pak. Baik, tadi lalu apa yang menjadi harapan Bapak untuk mewujudkan, rencana tersebut, Pak, kegiatan itu? Tentu, harapan saya, Pak, eee, yang pertama berharap supaya ada dukungan dari pihak sekolah dan terutama Bapak sebagai kepala sekolah memberikan dukungan kepada kami untuk, diberikan waktu untuk ada ekskul di sekolah dan juga saya dan beserta anak-anak mempunyai harapan bagaimana kami bisa ikut, suatu event yang dilakukan di luar sekolah. Baik, Pak. Eee, apa juga kira-kira ada hambatan yang bisa, Bapak hadapi dalam melaksanakan kegiatan tersebut, Pak, ke depan? Tentunya nanti hambatannya ini, Pak, yang kita temui mungkin masalah, fasilitas yang sering kami mempunyai hambatan itu misalnya dalam hal fasilitas, misalnya bola. Nah, bola ini tentunya, eee, perlu butuh jumlah bola yang banyak karena ini kita punya tim kualitas yang memang, harus kita, latih terus bersama anak-anak. Kalau lapangan sudah ada, net sudah ada, tentunya bola yang harus kita, lebih perbanyak lagi harus kita butuhkan, Pak. Oh, baik, Pak. Tapi, strategi yang harus Bapak gunakan untuk mencapai tujuan dalam rencana kegiatan itu, Pak, apa saja, Pak, strategi yang harus Strategi yang
saya rencanakan yang saya buat, Pak, yang terutama melalui latihan. Tentunya strategi melalui latihan, teknik dasar permainan bola voli dan juga bagaimana mempersiapkan melatih mental anak-anak. Bagaimana mereka supaya siap dan sedia kapan dan di mana saja untuk, bertanding maupun sparring di tim-tim lain yang ada di, sekitar Nia Selatan ini. Dan tentunya juga yang harus, strategi yang harus kita, latih lagi masalah taktik dan, eee, tekniknya bagaimana mereka supaya lebih mantap dalam hal melakukan, eee, eksekusi di dalam permainan. Dan juga latihan masalah fisik, tentu bagaimana memberikan beban latihan fisik kepada, atlet itu sendiri supaya berkualitas, Pak. Baik, Pak. Tentu karena sudah merencanakan, Pak, ini kapan, rencana ini dimulai agar ini, tujuan dan harapan, seorang guru bisa, dicapai, Pak? Tentunya, Pak, rencana yang sudah saya rencanakan dan, saya mulai pada awal bulan Oktober ini mungkin minggu depan sudah kita, mulai latihan bersama dengan, anak-anak yang sudah kita, bentuk di dalam sebuah tim. Baik, Pak. Apa bagaimana komen Bapak, untuk melaksanakan rencana ini, Pak, untuk mewujudkan suatu kegiatan ini, Pak? Eee, tentunya komitmen saya, Pak, komitmennya tentunya menyusun jadwal yang berkesinambungan dan tetap dilaksanakan dan juga komitmen bersama dengan, tim atau peserta didik, baik segi kedisiplinan peserta didik maupun dari, kami pelatih tentunya, harapan itu kita wujudkan bersama dengan tim, Pak. Baik, Pak. Tapi seorang pelatih Bapak nanti bagaimana tanggung jawab untuk ke depan, Pak, terhadap juga anak-anak kita? Ya, seorang pelatih bagaimana tanggung jawabnya, Pak? Boleh diceritakan? Tentunya, tanggung jawab saya sebagai pelatih tentunya, pelatih mempunyai tanggung jawab yang besar kepada tim nanti di saat, baik di saat latihan tentunya kita membuat, kesepakatan atau keyakinan di dalam tim itu, apa saja hal-hal yang harus kita sepakati bersama, baik di saat, jadwal latihan maupun, eee, tim ikut dalam suatu event atau di suatu kegiatan pertandingan yang diikuti di luar sekolah atau di tingkat kabupaten misalnya. Tentunya yang terutama adalah, tanggung jawab bagaimana, supaya atlet kita atau tim kita bisa bermain dengan sportif, Baik, begitu. Pak, mantap, Pak. Jadi, itu saja, Pak. Terima kasih. Lain kali bisa kita lanjutkan, Pak, pembicaraannya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Apa kita lanjutkan, Pak? Dijawab tadi Ibu Teh ya? Ya, belum. Baik, Atau kita lanjutin saja, Pak? Atau harus kita di-stop dulu, Pak? iya seharusnya dihentikan sama Ibu Fasil sebenarnya.
Kita tunggu aja, Pak. Saya rasa kita lanjut saja, Pak, soalnya biar satu video saja nanti diselesaikan. Karena sudah lama kita menunggu dari tadi, Pak. Kita lanjutkan saja, Pak. Bagaimana nanti mengeditnya itu, Pak? Apa nggak salah? Baik, kita lanjut, Pak ya? Ya. Baik, selamat sore, Pak. Ya, selamat sore, Pak. Silakan masuk, Pak. Silakan duduk, Pak. Ya. Apa kira-kira yang kita bicarakan, Pak? Baik, Pak. Ini saya mau membicarakan sesuatu hal, Pak, mengenai rencana saya dalam membuat kegiatan penerapan pembelajaran di kelas melalui pembelajaran diferensiasi, Pak. Karena selama ini pembelajaran yang saya terapkan terhadap siswa melalui pembelajaran yang sebelumnya itu pembelajaran kurikulum merdeka, rasanya situasi yang kurang bersemangat berstrategi untuk mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan di kelas, Pak. Nah, tentu hal ini saya mau membicarakan kepada Bapak bagaimana pendapat tentang rencana saya ini akan di dalam konten dan produk, Pak. Di mana agar anak-anak dalam kegiatan pembelajaran itu punya semangat dan merasakan hal baru dalam pembelajaran itu sesuai penerapan pada perencanaan kegiatan pembelajaran, Pak. Jadi udah bagus begitu. Lalu kira-kira selama ini dengan metode pembelajaran yang sudah Bapak terapkan, apakah menarik minat anak-anak untuk belajar lebih semangat lagi, Pak, kira-kira? Kalau sebelumnya, Pak, biasa-biasa saja dengan menerapkan kurikulum merdeka. Tapi ketika saya uji coba untuk penerapan kurikulum merdeka saat ini dengan menggunakan modul itu atau penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, kayaknya ada perubahan semangat dan motivasi anak belajar di kelas, Pak. Nah, makanya saat ini saya akan membicarakan hal ini dalam hal dukungan dan juga dalam hal mensosialisasikan pembelajaran diferensiasi ini agar nanti semua juga kelas dan Bapak Ibu guru dan bisa meniru dan mencoba hal ini agar sekolah ini ada kemajuan atau bisa meningkat daripada sebelumnya, Pak. Iya, Pak ya. Sebelumnya seberapakah nilai anak-anak selama ini di saat Bapak buat ulangan atau ujian, seberapakah nilai peserta didik kita setiap kelas Bapak mengajar? Baik, Pak. Ini kalau masalah nilai anak-anak kita selama melakukan asesmen dengan penerapan kurikulum K13 itu, Pak, ini mayoritas anak-anak kita itu selalu nilai standar yang lebih banyak, Pak. Nah, mengapa? Setelah melakukan refleksi kegiatan belajar pada akhir-akhir kegiatan pembelajaran itu setiap hari, anak-anak itu memberikan suatu pernyataan bahwa adanya bosan dengan metode dan cara-cara penerapan pembelajaran karena sudah biasanya dirasakan seperti itu, Pak. Makanya saat ini menceritakan hal ini, bagaimana rencana saya itu ke depan akan membuat suatu penerapan pembelajaran diferensiasi agar anak-anak merasakan hal baru dan juga pembelajaran yang memang memiliki suatu semangat baru buat siswa baru. Iya, ya. Jadi
eee, apa kira-kira rencana Bapak ke depannya supaya minat anak-anak itu lebih tertarik lagi, lebih semangat lagi untuk belajar, Pak? Nah, tentu Pak, saya sudah merencanakan karena pada modul ajar untuk kurikulum Merdeka yang eee, perencanaan pembelajaran yang berdiferensiasi ini Pak, anak-anak itu, harus setiap belajar itu sudah ada istilahnya merencanakan kegiatan-kegiatan kelompok. Kemudian ada juga kegiatan individu. Kemudian, harus merencanakan saya sudah merencanakan yang namanya, perencanaan kegiatan pembelajaran yang beragam, yang berdiferensiasi, siswa yang kurang mampu, ada siswa yang sedang, ada juga siswa yang mahir, sehingga pembelajaran itu sudah kita atur, bagaimana desainnya agar anak-anak merasakan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada pada diri anak itu, Pak. Nah, itu yang harus saya, lakukan ke depan. Iya, jadi sudah sangat bagus itu, Pak, saya lihat berkualitas Bapak mempunyai rencana, tadi ada pembelajaran berdiferensiasi, juga pembagian kelompok. Kira-kira kapan Bapak, eee, memulainya proses pembelajaran berdiferensiasi itu, Pak? Nah, tentunya ini Pak, dalam waktu cepat ini Pak, ini pada tahun ajaran baru ini kita sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, karena ini juga, salah satu visi misi pada tahun ajaran 2024-25 adalah kalau boleh di seluruh Indonesia itu sudah mulai ada penerapan di satuan pendidikan, penerapan pembelajaran kurikulum Merdeka. Nah, dengan adanya pengembangan kurikulum dan penerapan pelajaran yang memang membuat situasi siswa yang eh, beda dari pembelajaran sebelumnya, maka dengan pengalaman di CGP ini Pak, ya saya merencanakan pembelajaran diferensiasi pada tahun ajaran baru Pak. Iya. Apa yang Bapak butuhkan dukungan supaya sukses rencana Bapak untuk pembelajaran, Pak? Nah, tentu dukungan yang harus diharapkan Pak, salah satunya ini dukungan moral dari pimpinan dan sekolah, dan yang kedua ini dukungan masalah sarana dan prasarana, dan yang ketiga adalah dukungan juga kesiapan anak-anak kita untuk mengikuti kegiatan penerapan pembelajaran diferensiasi ini di kelas Pak. Sehingga hal ini tentu saya punya tugas dan tanggung jawab dalam hal mensosialisasikan hal ini Pak. Ya, baik baik. Tadi ada salah satu, Pak, ya, ini kesiapan anak-anak juga fasilitas. Ya, fasilitas seperti apa yang Bapak butuhkan untuk mendukung Bapak demi pembelajaran berdiferensiasi, Pak? Nah, tentu ini Pak, fasilitas yang ada di sekolah itu kan kita dalam melakukan penerapan pembelajaran diferensiasi ini supaya menarik, misalkan ada infokus, proyektor, misalkan ada audio yang ada di sekolah kita gunakan, kemudian ada laptop dan sebagainya Pak. Tentu kalau media-media itu ya di luar yang bisa kita Ya, apa namanya bisa kita mampu kita desain, maka yang ada di sekolah kita bisa gunakan Pak seperti itu. baik. Tadi untuk Eee, fasilitas ya, tentunya tadi udah Bapak sampaikan bahwa misalnya Infokus sama laptop ya. Jadi mudah-mudahan dengan itu nanti kita akan pikirkan, nanti di akhir-akhir semester ini mungkin dana BOS kita akan kita tarik dan kita terima, mungkin kita berikan alokasi untuk, fasilitas sekitar 50% dari dana BOS itu untuk fasilitas sekolah. Jadi kita dari pihak sekolah memberikan dukungan untuk itu, Pak. Jadi mungkin secepatnya nanti kita akan, pengadaan fasilitas untuk sekolah. Lalu Pak, eee, apa kira-kira harapan Bapak dengan
yang Bapak harapkan untuk pembelajaran berdiferensiasi ke depan? Nah, ini harapan kita dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak, bagaimana tujuan pembelajaran itu dapat dicapai murid dalam pembelajaran, dan kemudian dengan mereka mencapai tujuan pembelajaran itu tentu kualitas pendidikan di satuan pendidikan ini meningkat ya secara umum, dan potensi dan pengembangan itu pemikiran dan pengalaman anak itu dapat juga meningkat, Pak. Itu menjadi harapan kita, Pak. Oke. Baik Pak Warogu, artinya masalah dan persoalan yang sudah Bapak alami, masalah proses pembelajaran anak, saya rasa sudah Bapak selesaikan sendiri, sudah Bapak dapat sendiri jawabannya. Mungkin itu aja hal yang perlu kita bicarakan ya Pak ya. Baik, Pak. Terima Oke. kasih, Pak, sudah direspon. Ya, Yang menjadi tujuan saya membicarakan hal yang memang menjadi yang bermanfaat, Pak. ya. Lalu Pak, setelah kita sharing, bicara bersama, bagaimana perasaan Bapak setelah kita sharing, Pak? Betul, Pak. Ini yang memang selama pembicaraan ini, Pak, rasanya banyak hal baru yang mengasah pemikiran kita, ya mengasah juga pemikiran saya sendiri dalam hal memberikan kekuatan dengan rencana pembicaraan tujuan daripada pembicaraan tadi, Pak. Sehingga ke depan dengan rencana yang sudah kita bicarakan ini menjadi kekuatan dan motivasi, dan bisa mengambil suatu kesimpulan melanjutkan kegiatan itu karena sudah ada dukungan dari Bapak tadi. Nah, itu, Pak. Baik, Pak. Tetap semangat, Pak ya. Sudah Ya, mantap, luar biasa. Oke, Pak. semangat. Terima kasih, Pak ya. Ya, sama-sama, Pak. Bagaimana Ibu Fasil tadi tidak di apanya Biasa, lagi, Pak? biasa chat dulu. Ya, kita tunggu aja, Pak.